Selama ini, Solo dan Jogja sering disebut sebagai kota kembar. Hal ini karena kedua wilayah tersebut memiliki banyak kemiripan, mulai dari segi sosial hingga budaya. Jarak yang Anda tempuh dari Solo menuju Yogyakarta kurang lebih 63,4 km. Jika perjalanan lancar dan tidak macet, dari Solo menuju stasiun Tugu Jogja hanya perlu 1,5 jam. Dalam perjanjian Giyanti disebutkan pembagian wilayah antara Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Berdasarkan perjanjian tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono I mendapatkan bagian separuh dari wilayah Negaragung, yaitu daerah-daerah sekeliling nagari, kedudukan raja atau keraton. Luasnya mencakup 53.100 karya, yang meliputi wilayah Mataram, Yogyakarta, Pojong, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumi Gede. Separuh dari wilayah Mancanagara, luasnya mencakup 33.950 karya, yang meliputi Madiun, Magetan, Caruban, separuh Pacitan, Kertosono, Kalongbret, Ngerowo, Tulung Agung, Japan, Mojokerto, Jipang, Bojonegoro, Teras Karas, Selo, Warung, dan Grobogan. Sementara wilayah Kasunanan Surakarta, Susuhunan Pakubuwono III menguasai wilayah Negaragung meliputi Surakarta, Klaten, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, Boyolali, dan Sragen. Surakarta juga tetap berkuasa atas daerah Mancanagara Kulon atau Barat meliputi Karesidenan Banyumas, juga beberapa daerah di Mancanagara Wetan. Daerah-daerah itu diantaranya Karesidenan Madiun mendapatkan Ponorogo, Jogorogo dan separuh Pacitan. Adapun di Karesidenan Kediri memperoleh daerah Kediri asli, Lodaya, Srengat, Blitar dan Pace atau Nganjuk. Pakubuwono III juga menguasai atas daerah Wirasaba atau Maja Agung yang masuk Karesidenan Surabaya dan Blora. 2 hari setelah perjanjian Giyanti, tepatnya pada tanggal 15 Februari tahun 1755, Gubernur VOC Nicholas Harting, Sultan Hamengkubuwono I, serta beberapa pengawalnya berangkat menuju Jatisari, yang berada di titik tengah antara Surakarta dan Giyanti. Kepergian rombongan tersebut guna melaksanakan pertemuan dengan Pakubuwono III untuk tujuan rekonsiliasi setelah perjanjian Giyanti. Kedua penguasa Jawa tersebut bertemu sebagai raja yang berkedudukan sama. Pada pertemuan tersebut, Pakubuwono III menghadiahi sang paman Hamengkubuwono I sebuah keris Kiai Agung Kopek yang diturunkan dari Sultan Kalijaga. Saat ini, keris Kiai Ageng Kopek berada di lingkungan Keraton Yogyakarta dan hanya dipegang oleh Sultan yang bertahta sebagai lambang pemimpin rohani dan duniawi. Bahasan di dalam perjanjian ini meliputi tata cara berpakaian, adat istiadat, bahasa, gamelan, tari-tarian, dan lain-lain. Inti dari pertemuan ini adalah Sultan Hamengkubuwono I memilih untuk melanjutkan tradisi lama budaya Kerajaan Mataram. Sementara Sunan Pakubuwono III sebagai raja yang lebih muda sepakat memodifikasi atau menciptakan bentuk budaya baru dengan tetap berlandaskan pada budaya lama.
Sesudah Kerajaan Mataram terpecah menjadi beberapa kerajaan, terjadi sofistikasi atau penguatan identitas di masing-masing kerajaan. Karena masing-masing kerajaan ingin mengembangkan identitas sendiri yang berbeda satu sama lain, sekaligus ingin mengklaim sebagai pewaris asli dari kebudayaan Jawa. Keinginan itulah yang kemudian memunculkan perumitan motif dan gaya dalam produk budaya yang dihasilkan. Seperti yang terjadi pada batik, sofistikasi tersebut telah menghasilkan keragaman pada budaya Jawa. Jadi, Jawa tidak lagi tunggal. Perbedaan antara Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta Hadiningrat diantaranya terletak pada bangunan, cara berpakaian, dan gamelan. Bangunan Keraton Yogyakarta identik dengan gaya arsitektur Jawa tradisional. Sementara bangunan Keraton Surakarta sebagian besar bernuansa putih dan biru dengan arsitektur campuran Jawa Eropa. Pakaian yang melekat pada abdi dalam keraton dapat ditilik dari blangkon, surjan, serta beskap yang digunakan. Blangkon pada Kesultanan Yogyakarta terdapat benjolan sebagai tempat gelungan rambut. Sementara Kasunanan Surakarta, tidak ada benjolan pada blangkon karena mengikuti budaya mencukur rambut seperti bangsa Eropa. Kesultanan Yogyakarta memiliki surjan dan beskap yang lebih bermotif, seperti motif bunga-bunga. Sementara itu, surjan dan beskap Keraton Surakarta berwarna gelap dan tidak bermotif. Untuk gamelan, Keraton Yogyakarta memiliki susunan gamelan yang lebih renggang dan lebar dengan warna yang jauh lebih cerah. Sementara itu, Keraton Surakarta memiliki gamelan yang susunannya lebih rapat dengan warna coklat kayu berpadu emas. Abdi dalam bisa diartikan sebagai pelaksana operasional di setiap organisasi yang dibentuk sultan di keraton. Abdi merupakan kata dasar dari mengabdi, sedangkan dalam atau dalem diartikan untuk penyebutan sultan, raja. Abdi dalam dikenal sebagai aparatur sipil di keraton, sedangkan para prajurit keraton menjadi aparatur militernya. Untuk diketahui, sebelumnya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat diproklamasikan pada tanggal 13 Maret tahun 1755. Ciri khas yang dimiliki abdi dalam Keraton Yogyakarta terletak pada pakaiannya yang disebut peranakan. Abdi dalam Yogyakarta terdiri dari punakawan dan keprajan. Punakawan berasal dari kalangan masyarakat umum dan terbagi menjadi dua golongan, yakni punakawan tepas dan punakawan caos. Sedangkan abdi dalam keprajan berasal dari pegawai negeri sipil, TNI, Polri yang diterima atau diangkat menjadi abdi dalam. Biasanya golongan ini memiliki orang-orang yang telah memasuki masa pensiun dan mengabdikan dirinya untuk keraton secara sukarela. Sama halnya dengan lembaga atau instansi tertentu, abdi dalam keraton juga memiliki struktur organisasinya sendiri. Untuk bisa menjadi seorang abdi dalam, orang tersebut harus magang terlebih dahulu selama 2 tahun, sebelum nanti akhirnya diwisuda dan diangkat.